Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mangesti Fitri Yuliani SPD. Saya melanjutkan perencanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif, tugas aktivitas 6. Pelaksanaan pembelajaran yang baik itu tentu berawal dari perencanaan pembelajaran yang baik pula. Di sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif, perencanaan pembelajaran yang dibuat lurus mengakomodasi kebutuhan peserta didik, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Kurikulum yang digunakan sekolah dalam perencanaan pembelajaran pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah umumnya. Namun, perlu fleksibilitas kurikulum atau kurikulumnya diselenggarakan sesuai peserta didik berkebutuhan khusus PDBK karena hambatan dan kemampuan yang dimiliki beragam. Dengan kata lain, harus ada adaptasi kurikulum. Adaptasi kurikulum meliputi modifikasi tujuan, modifikasi isi atau materi, modifikasi proses, dan modifikasi penilaian. Tujuan dari modifikasi mengatasi keterbatasan akan sarana dan prasarana pendidikan jasmani, mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif, terakhir mengurangi resiko cedera akibat proporsi antara sarana pembelajaran dan kondisi fisik yang tidak seimbang. Modifikasi isi atau materi. Modifikasi isi berarti materi-materi pelajaran yang diberlakukan untuk peserta didik reguler diubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan PDBK. Dengan demikian, PDBK mendapatkan sajian materi yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuannya. Modifikasi isi bisa berkaitan dengan keleluasaan, kedalaman dan kesulitannya berbeda, lebih rendah daripada materi yang diberikan kepada peserta didik reguler. Modifikasi proses. Modifikasi proses berarti ada perbedaan dalam kegiatan pembelajaran yang dijalani oleh peserta didik berkebutuhan khusus dengan yang dialami oleh peserta didik reguler. Metode atau strategi pembelajaran umum yang diberlakukan untuk peserta didik reguler tidak dapat ditetapkan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi, mereka memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuannya. Modifikasi proses atau kegiatan pembelajaran bisa berkaitan dengan penggunaan pendekatan, model, dan metode mengajar, lingkungan, setting belajar, waktu belajar, media belajar, serta sumber belajar. Modifikasi penilaian. Modifikasi penilaian berarti ada perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kata lain, peserta didik berkebutuhan khusus menjalani sistem penilaian yang berbeda dengan peserta didik reguler. Perubahan tersebut bisa berkaitan dengan perubahan dalam soal-soal penilaian, waktu penilaian, teknik atau cara penilaian, atau tempat penilaian. Termasuk juga bagian dari modifikasi penilaian adalah perubahan dalam kriteria kelulusan atau ketuntasan, sistem kenaikan kelas, dan rapot. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.